Pemirsa, kita beralih ke topik yang ketiga atau topik yang terakhir, baru sedikit reda dengan kritik publik atas besarnya tunjangan rumah anggota DPR. Masyarakat kembali dibuat panas dengan kebijakan tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD. Bahkan dari sejumlah peraturan atau keputusan dari kepala daerahnya, angka tunjangan itu bernilai fantastis hingga mencapai 70 juta rupiah lebih. Dan ini melebihi tunjangan rumah DPR yang kini sudah resmi dihapus. Kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI menimbulkan protes di masyarakat. Meski demikian, DPR RI akhirnya resmi menghentikan tunjangan perumahan untuk anggota dewan sebesar 50 juta rupiah per bulan, terhitung sejak 31 Agustus 2025. Namun polemik soal tunjangan rumah bagi pejabat publik kembali menjadi sorotan. Anggota dewan di daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD juga ternyata mendapatkan tunjangan perumahan yang cukup besar. Di Jawa Tengah, tunjangan rumah bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencapai 79,63 juta rupiah per bulannya. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.1/51 tahun 2025 yang ditandatangani penjabat Gubernur Jawa Tengah saat itu, Nana Sujana. Di Jakarta, tunjangan rumah bagi anggota DPRD tercantum dalam Keputusan Gubernur atau Kepgub DKI Jakarta nomor 415 tahun 2022 yang ditekan Anies Baswedan saat masih menjabat Gubernur Jakarta. Dalam Kepgub itu tercantum pimpinan DPRD DKI Jakarta menerima tunjangan sebesar 78,8 juta rupiah per bulannya. Terkait polemik ini, DPRD DKI Jakarta berjanji lebih terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima 106 anggota dewan. Sementara itu di Jawa Barat, tunjangan untuk wakil rakyat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 189 tahun 2021 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat. Dalam peraturan yang ditandatangani Ridwan Kamil itu, tunjangan rumah bagi ketua DPRD mencapai 71 juta rupiah per bulannya. Meski angkanya fantastis, namun DPRD Jawa Barat dipastikan tidak mendapatkan kenaikan tunjangan, baik untuk perumahan, transportasi, maupun komunikasi intensif. Namun dari peraturan Gubernur Jawa Barat itu, ada perbedaan tersendiri di Depok yang menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat. Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menjelaskan bahwa tunjangan perumahan tersebut telah diatur dalam Peraturan Wali Kota atau Perwal Depok nomor 97 tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, Ketua DPRD Kota Depok menerima tunjangan perumahan sebesar 45 juta rupiah per bulannya. Sedangkan anggota DPRD menerima 35 juta rupiah per bulannya. Meski angkanya jauh di bawah peraturan Gubernur Jawa Barat, ia menyebutkan bahwa DPRD bersama pemerintah Kota Depok akan mengevaluasi kembali besaran tunjangan tersebut. Ya, Perwal wewenang Wali Kota, nanti juga Pak Sekda bersama pemerintah kota akan melakukan peninjauan ulang, evaluasi, dan kita bicarakan juga. Tentunya Pemkot juga akan koordinasi dengan provinsi dan Kemendagri, karena memang secara regulasi sudah ada, tidak hanya di Kota Depok tapi di seluruh kota provinsi di Indonesia terkait hal tersebut. PP 18 tahun 2017 ya. Bagaimana juga sudah teman-teman mafhum tentang dasar hukumnya. Cuman terkait dengan tingkat kewajarannya ataupun juga yang memang bisa diterima oleh publik, insya Allah nanti kita akan sepakati dengan pemerintah Kota Depok. Ade menambahkan, keberadaan tunjangan atau penyediaan rumah dinas merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap anggota legislatif. Namun pihaknya terbuka untuk melakukan penyesuaian demi menjaga transparansi dan akuntabilitas di mata masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tak hanya DPR RI, anggota DPRD ternyata punya tunjangan rumah lebih besar dari anggota parlemen di Senayan. Tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta misalnya, nilainya mencapai sekitar 78 juta rupiah per bulan. Lalu perlukah anggota DPRD mendapatkan tunjangan rumah? Perlukah tunjangan ini dihapus seperti tunjangan DPR RI? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio peneliti Formapi Lusius Karus. Selamat malam Mas Lusius. Malam Mas Andro. Siap, Mas Lusius, langsung saja anggota DPRD kan ternyata memiliki tunjangan rumah lebih besar dari anggota parlemen di Senayan. Alasannya karena Pemda belum bisa menyediakan rumah jabatan. Jika dinilai dari kinerjanya, apakah layak anggota DPRD mendapatkan tunjangan rumah ini?
Ya, memang kalau kita bandingkan dengan kinerja ya, susah sekali untuk kemudian membenarkan atau menerima fakta bahwa anggota DPRD di banyak tempat itu menerima tunjangan perumahan yang sangat fantastis gitu ya, DPRD DKI sampai 70 juta gitu ya. Padahal kita tahu betul kan anggota DPRD ini hampir seluruhnya itu berasal dari kota di mana dia bekerja gitu ya, dari DKI Jakarta. Ya, anggota-anggota yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta itu hampir pasti sejak pencalonannya itu sudah berdomisili di Jakarta dan katakanlah sudah punya rumah di Jakarta. Jadi tidak masuk akal ketika kemudian mereka ini diberikan tunjangan yang jelas-jelas tidak akan dipakai untuk kepentingan menyewa rumah, ya. Dan di sini saya kira ironinya gitu, anggota DPRD ini ketika menerima tunjangan rumah dengan jumlah yang sangat besar, mereka justru tidak menggunakan itu untuk kepentingan membayar sewa rumah. Apalagi ketika kemudian misalnya kita melihat kinerja DPRD DKI Jakarta maupun banyak DPRD lain, kita hampir tidak pernah mendengar bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan DPRD ini untuk daerahnya atau untuk provinsi DKI Jakarta misalnya. Ya. Dan kan kita juga jarang melihat misalnya di website DPRD DKI Jakarta ada catatan mengenai apa yang mereka kerjakan gitu ya. Kalaupun ada, saya kira jumlahnya juga misalnya prolegda yang dihasilkan oleh DPRD DKI Jakarta itu jumlahnya juga sangat minim ya. Dari periode yang lalu juga sudah seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan kinerja, jelas tidak ada korelasi antara tunjangan perumahan yang sangat besar yang diberikan oleh daerah kepada anggota DPRD dengan kinerja yang mereka hasilkan. Itu. Baik, Mas Lusius, ini kan besaran tunjangan rumah anggota DPRD ini kan bervariasi ya. Di setiap daerah berbeda-beda. Di DKI Jakarta misalnya mendapatkan tunjangan rumah sebesar 78 juta rupiah ini per bulannya. Dananya ini diambil dari pendapatan daerah. Apakah penting begitu dana APBD digunakan untuk memberikan fasilitas ini kepada anggota Dewan? Ya, saya kira sudah lama sih sebenarnya kita mengkritik tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD DKI Jakarta gitu ya. Dan sekarang kita mendengar juga ada banyak DPRD lain di Indonesia ini yang juga bersaing gitu ya dengan DPRD Jakarta, khususnya terkait dengan tunjangan perumahan anggota DPRD. Di Jawa Tengah tadi disampaikan lebih dari 7 juta per bulan ya. Saya kira sih ini diambil dari anggaran daerah gitu ya, dan kita tahu betul kalau melihat faktanya gitu ada banyak kebutuhan daerah yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah daerah, dan rupanya ada banyak sekali anggaran yang tidak bisa didistribusikan untuk kepentingan pelayanan publik di daerah karena tersedot oleh tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada para pejabat termasuk anggota DPRD ini. Jadi saya kira di situ persoalannya gitu ya, ketika kemudian situasi rakyat masih banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan atau anggaran dari negara, pada saat yang sama DPRD-nya bahkan hampir tidak pernah kita dengar selama ini tunjangan yang begitu fantastis ya. Tapi ternyata ketika terbongkar sekarang ini tunjangan perumahan di beberapa DPRD di seluruh Indonesia itu jumlahnya sangat fantastis dan jelas itu sangat timpang gitu ya dengan kondisi rakyat sesungguhnya. Saya kira yang kemudian menjelaskan demonstrasi besar yang terjadi di Jakarta beberapa waktu terakhir ini, ya protes publik terhadap ketimpangan yang ditunjukkan oleh pendapatan besar dari anggota DPR maupun DPRD dengan kondisi rakyat yang sesungguhnya yang di mana banyak kesulitan terkait dengan ekonomi maupun finansial yang dialami oleh rakyat. Dan DPRD ini disebut sebagai wakil rakyat di daerah gitu ya. Karena itu saya kira mestinya mereka yang paling kemudian harus relate ya, berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat di daerah. Dan jelas tunjangan perumahan yang sangat fantastis di DPRD DKI dan beberapa DPRD lainnya ini menunjukkan ya ada jurang yang begitu besar gitu antara hasil atau pendapatan yang diperoleh oleh anggota DPRD dengan kondisi finansial maupun ekonomi yang dialami oleh rakyat. Dan kebetulan saja demonstrasi terakhir ini dilangsungkan di DPR RI, tapi saya kira pesannya itu ditujukan kepada seluruh wakil rakyat di tingkatan manapun, dari kabupaten, kota maupun provinsi sampai pusat. Ya, bahwa mereka tidak boleh kemudian menjadi kelas tersendiri, kelas elit dalam hal ekonomi dibandingkan dengan rakyatnya.
Baik, Mas Lusius, perlukah tunjangan seperti ini dihapus begitu untuk tingkat DPRD seperti halnya di DPR RI? Saya kira sangat perlu dan sangat penting untuk dihapus gitu ya. Kalau di DPR RI saja, DPR RI membuktikan bahwa mereka bisa dengan berani menghapus tunjangan perumahan yang bahkan kita tahu sendiri ada sejumlah anggota DPR RI yang berasal dari luar daerah gitu ya. Dengan itu lalu mereka mungkin tidak punya rumah di Masih Jakarta satu ini. lagi atau Tapi cukup? yang lebih berbeda itu ya DPRD DKI misalnya gitu ya, mereka berasal dari DKI, berasal dan punya domisili di DKI, tapi pada saat yang sama dia diberikan tunjangan perumahan. Jadi saya kira ironi yang lebih parah dari yang terjadi di DPR RI itu justru ada di DPRD DKI. Karena itu saya kira penting ini segera didorong untuk segera dihapus. Mas Lusius, saat ekonomi lesu seperti saat ini, kira-kira begitu menurut pandangan dari Mas Lusius sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh anggota DPRD agar memiliki sense of crisis terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat saat ini? Ya saya kira berkaca pada DPR RI gitu ya, yang belakangan sudah secara langsung dikritik oleh publik ya terkait dengan tunjangan perumahan maupun tunjangan-tunjangan lain yang diterima. Itu artinya publik menuntut supaya DPR maupun DPRD itu peduli dengan situasi masyarakat, dan karena itu harus memastikan pendapatan mereka atau tunjangan yang mereka terima itu tidak kemudian berbeda jauh, berbeda seperti langit dan bumi dengan warganya. Jadi saya kira pesan untuk peduli, pesan untuk kemudian menyesuaikan pendapatan antara DPRD dengan rakyat yang diwakilnya itu pesan yang harus didengar oleh DPRD, dan karenanya perlu mempertimbangkan penyesuaian anggaran bila perlu penghapusan seperti yang dilakukan oleh DPR RI. Itu. Baik, terima kasih Lusius Karus, peneliti Formapi telah berhubung bersama kami di Top News pada malam hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.